sangat menghargai suku. Sebagai orang Quraisy, beliau menghargai Quraisynya. Sebagai keluarga klan Bani Hashim, beliau menghargai Bani Hashimnya. Tapi beliau juga menghargai suku-suku yang lain. Contoh, Nabi memuji banyak sekali bangsa di antara bangsa-bangsa yang ada di antara para sahabat. Contohnya, Nabi memuji bangsa Yaman. Orang Yaman tuh dapat pujian dari Nabi. Di antaranya kata Nabi, orang Yaman itu adalah penduduk yang ahlul Yaman. Ahlul Yaman itu berarti masyarakat Yaman, bangsa Yaman. Orang Yaman itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Dan sekarang kita bisa ngelihat bagaimana para habaib yang berasal dari Yaman, yang berasal dari Robitoh, itu kan orang-orang yang sangat lembut ya. Cara bicaranya lembut, aura wajahnya lembut, akhlaknya lembut, mencintai rahmah. Itu memang karakter orang Yaman dan Nabi memuji itu. Artinya Nabi itu bisa melihat sisi positif dari satu bangsa. Bukan membenturkan, tinggalkan nasionalisme kalian sekarang hanya Islam saja. Enggak. Justru Nabi pengen memberitahu kepada kita bahwa semakin kalian Islami, kalian semakin harus juga nasionalis. Sehingga Nabi membangkitkan sifat nasionalisme kebangsaan itu dengan mengambil satu karakter yang dominan dan spesial dari satu bangsa itu. Contohnya Ahlul Yaman, penduduk Yaman itu lembut-lembut, perasaannya halus. Ahlul Yaman. Ketika Nabi bicara tentang Syam itu dulu pusatnya Palestina, tapi kalau wilayahnya sekarang udah terbagi-bagi, ada Palestina, ada Yordania, ada Suriah, itu Syam. Dulu kan Syam itu satu kawasan dan pusatnya adalah Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu pusatnya. Tapi sekarang Syam identik dengan Suriah, padahal Syam itu identiknya dengan Palestina. Suriah itu adalah halamannya Syam. Pusatnya Syam itu ada di Palestina. Jadi kalau bahasa Al-Quran, Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya itu Syam. Syam Suriah, Syam Yordania, tapi pusatnya adalah Al-Quds. Ketika Nabi bicara tentang Syam, Nabi bicara tentang keteguhan. Jadi bahasa Nabi mah, Syam itu adalah penduduk Syam itu penduduk-penduduk yang teguh, yang sabar, yang tabah. Dan sekarang kita melihat betapa sabarnya penduduk Palestina menghadapi penjajahan Israel. Gak kebayang saya tinggal di sana seperti apa. Sulit sekali pasti. Dan kita kadang-kadang dengan kondisi yang gak perang aja banyak pengemis. Kondisi yang gak perang aja banyak yang ngeluh. Kondisi yang gak perang aja banyak yang depresi, bahkan mental illness dan bunuh diri. Angka bunuh diri kita lumayan mulai naik nih. Angka mental illness semakin bertambah kasusnya. Angka perceraian, wah gila-gilaan di kita. Tapi di Syam justru sebaliknya. Angka bunuh diri hampir nggak ada, kasus bunuh diri. Kemudian depresi juga nggak ada. Kriminalitas rendah dibandingkan dengan kita yang dalam kondisi nyaman, tapi kriminalitas semakin tinggi. Ini artinya mereka orang yang tabah. Menghadapi ujian tabah sehingga tidak nekat, nggak pendek akal gitu sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah Syam. Nabi memuji Syam. Lalu ketika bicara Turki, Atrok, Nabi juga memuji orang Turki. Kebangsaannya dan karakter istimewanya. Nabi nggak bicara yang negatif. Nabi itu orang yang sangat positif thinking. Ketika Nabi bicara tentang Turki, Nabi bilang apa? Utrukut turka ma tarakukum. Jangan ganggu orang Turki kalau mereka tidak mengganggu kalian. Kenapa? Orang Turki itu terkenal dengan kekuatannya dan azamnya. Jadi Turki itu terkenal dengan jaish, pasukan yang kuat-kuat gitu. Dan kita kalau nonton film-film Turki sekarang kan banyak nih drama Turki. Kelihatan kan gimana kuatnya orang Turki itu. Gimana tangguhnya mereka, kalau mereka ada luka ditutup pakai besi panas tuh kayak dikai gitu. Bahkan teriak juga enggak. Kita baru kegores dikit teriaknya minta ampun ya. Yang kegores di ujung jari tapi perbanyak sampai sini. Nah artinya ada kelebihan orang Turki yang Nabi puji, yang Nabi lihat, dan Nabi angkat itu nasionalismenya. Utrukut turka ma tarakukum. Nanti Nabi bicara lagi tentang Mesir. Ketika bicara tentang Mesir, Nabi memuji Mesir sebagai pasukan-pasukan yang tangguh. Dan memang Mesir itu pasukan-pasukan yang tangguh. Dan kita bisa membaca sejarah sejak zaman Firaun, walaupun belum Islam, mereka pasukan yang tangguh. Kemudian dalam lingkup yang lebih kecil, Nabi bicara tentang kesukuan. Nabi memuji suku. Contoh, ketika Abu Dzar Al-Ghifari, berarti dia dari suku Ghifar ya. Karena nama belakangnya Al-Ghifari, berarti dari suku Ghifar. Ketika Abu Dzar datang ke kota Madinah membawa dua suku yang udah masuk Islam di tangan Abu Dzar,
Yang pertama namanya suku Ghifar. Yang kedua namanya suku Aslam. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, Nabi memandang mereka dengan penuh rasa takjub, dengan rasa respek, dengan wajah berseri-seri, nggak ada rasa sinis sedikit pun ketika ngelihat suku lain. Nabi itu menghargai setiap suku. Ketika suku Aslam dan suku Ghifar masuk, Nabi mendoakan mereka sesuai dengan nama mereka. Ketika suku Ghifar masuk kota Madinah, Nabi mengangkat tangannya dan mendoakan, ya Allah, ampunilah penduduk Ghifar. Karena Ghifar itu artinya ampunan. Maghfirah, Ghifar itu artinya ampunan. Sehingga Nabi mendoakan orang-orang Ghifar menjadi ahlul maghfirah, orang-orang yang diampuni semua dosa-dosanya. Sehingga orang-orang Ghifar bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangga memiliki nama Ghifar. Didoakan sama Nabi sesuai dengan namanya. Makanya kalau kita ketemu seseorang yang namanya nama yang baik, doakan sesuai dengan nama itu. Jangan namanya apa, doanya apa. Masa semua nama doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doakan sesuai dengan nama. Misalnya namanya siapa? Oh, ada namanya siapa? Namanya Muhammad. Masya Allah, semoga mulia dunia akhirat. Karena Muhammad yang terpuji, yang mulia. Siapa namanya, Dek? Saya kasih nama anak saya misalnya Ertuğrul. Ertuğrul itu artinya serigala yang pemberani. Doain misalnya, Masya Allah semoga jadi seorang kesatria yang pemberani. Misalnya apa? Namanya siapa? Aisyah. Aisyah itu artinya yang selalu happy. Aish itu orangnya happy. Kalau bahasa untuk cowok, Aish itu Amru. Cowok itu Amru, cewek itu Aisyah. Semoga bahagia terus ya. Nah, ini namanya orang yang cerdas nih, bijak. Nabi itu kayak gitu banget. Ketika datang suku Ghifar, doanya sesuai dengan nama suku. Ya Allah, ampunilah dosa ahlul Ghifar. Ketika datang suku Aslam, ya Allah selamatkanlah suku Aslam. Karena Aslam itu artinya selamat, Islam. Ya Allah selamatkanlah bangsa Aslam. Sehingga suku Aslam juga takbir, Allahu Akbar. Semua dipuji, semua dihargai, semua dimuliakan oleh Nabi dengan nasionalisme yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan semua itu terangkum di dalam ayat, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, Allah nggak bilang wahai orang yang beriman, tapi wahai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Indonesia kayaknya perlu banget menjadikan ayat ini sebagai moto nasionalisme kita. Karena Indonesia kaya dengan suku. Keren, Indonesia tuh keren banget. Dan harusnya modal itu menjadikan kita menjadi bangsa yang paling dewasa dalam menyikapi perbedaan. Bukan yang paling sensitif terhadap perbedaan. Bukan yang paling larut dan semangat mendebat tentang perbedaan. Itu aneh. Bangsa kita tuh paling kaya loh dengan suku dibandingkan bangsa-bangsa lain. Dan kita harus bangga dan bersyukur atas nikmat kekayaan itu. Keliling aja dari ujung Aceh sampai Papua, kita akan menemukan suku-suku yang luar biasa dengan keistimewaan mereka. Pas saya jalan misalnya, saya kan kalau dulu sebelum pandemi suka jalan-jalan ya. Kalau jalan itu saya suka kayak diskusi sama penduduk lokal. Pas ke Labuan Bajo saya ngobrol sama, ada teman saya di sana namanya Andro. Mungkin kalau Andro nonton, Andro itu yang nemenin saya nyelam ngelihat manta di dalam laut. Nah Andro itu rambutnya kan keriting ke atas ya. Dan saya suka rambut dia. Saya bilang mudah-mudahan Ertuğrul nanti rambutnya kayak Andro. Karena alhamdulillah sekarang Ertuğrul rambutnya nggak turun ke bawah. Panjang tapi naik ke atas. Kita di rumah selalu bilang nih kayak Andro nih. Itu ciri khas mungkin ada wilayah tertentu di Indonesia Timur yang rambutnya bagus keriting ke atas. Dan itu saya nyebutnya crown, saya nyebutnya itu mahkota, keren banget. Jadi kayak ada ciri khasnya, ada yang keritingnya gimbal ke bawah, ada yang keritingnya ikal, ada yang lurus kayak cowok-cowok Korea gitu kan, opa-opa atau apalah, masing-masing kan dengan kelebihannya ya. Tapi saya ketika cerita bareng Andro, jadi ada tarian ala-ala Indonesia Timur NTT gitu kan, terus kita di atas kapal finisi itu kayak Andro ajarin gua dong tariannya. Akhirnya diajarin ke kiri, ke kanan kayak gitu-gitu kan. Cuman nggak saya posting, itu mah buat dokumentasi pribadi aja. Dan itu saya menikmati karena saya menghargai suku itu. Nggak ada saya ngerasa kayak
Oh ini mah apa? Enggak. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang kaya dan kekayaan itu anugerah dari Allah. Kita tinggal melihat sisi positifnya seperti Nabi melihat positifnya kesukuan yang ada di antara para sahabat. Nabi nggak pernah mencoba menghilangkan semua suku yang ada cuma Islam, enggak. Yang Nabi larang itu bukan itu. Yang Nabi larang itu adalah fanatisme jahiliyah. Mangqatala tahta rayatin umiyah fakutila fakitlatun jahiliyah, kata Nabi. Siapa yang berperang karena kesukuan, yang dilarang itu konflik kesukuan. Tapi bangga dengan kesukuan gak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah konflik kesukuan. Siapa yang berperang karena kesukuan, lalu dia terbunuh, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kesukuan di sini bukan hanya suku etnis, tapi juga kelompok. Siapa yang tawuran karena kelompok, yang satu supporter bola ini, yang satu supporter bola yang lain, mereka tawuran gara-gara beda supporter bola, beda kelompok, maka kalau dia terbunuhnya jahiliyah, nauzubillah min dzalik. Walaupun kita nggak boleh menjudge orang yang meninggal dalam insiden tawuran itu berarti kamu mati jahiliyah, enggak. Tapi ini adalah lebih ke warning bagi kita yang masih hidup, supaya kalau konflik kita hindari. Sampai Nabi saking beliau pengen tidak terjadi konflik karena kesukuan, mengeluarkan hadis tadi semacam ihdzar dari Nabi, semacam peringatan dari Nabi. Jadi Nabi mengatakan janganlah kalian berkonflik karena kesukuan, janganlah kalian konflik karena fanatisme kelompok, karena kalau kalian melakukan itu berarti kalian seperti orang jahiliyah. Termasuk berdebat masih masalah kesukuan, suku kami lebih mulia, suku kalian gak mulia. Itu tuh perangai jahiliyah banget. Dalam Islam gak ada kayak gitu. Dalam Islam yang ada, bagus ya suku kalian ada ini. Jadi hargai kelebihan dari suku yang berbeda dengan kita. Bukan kami lebih hebat dari kalian, itu jahiliyah banget tuh. Indonesia mau dibawa kemana? Kepada Islam berperadaban atau jahiliyah? Kalau jahiliyah, sibuk aja terus memperdebatkan tentang masalah suku dan etnis. Tapi kalau Islam yang berperadaban justru melihat sisi positif dari suku dan perbedaan itu. Apa yang menarik dari mereka? Kalau saya misalnya ketemu dengan teman saya orang Kongo dulu pas di Mesir. Kongo itu dulu namanya Zaire, terus sekarang jadi Kongo Demokratia. Ada teman saya namanya Hasan dari Kongo. Saya setiap ketemu dengan dia, saya selalu bicara tentang kelebihan orang Kongo. Apa kelebihannya? Kalau saya lihat pada diri Hasan tuh, dia jago bahasa Prancis. Soalnya kan sebagian besar dari negara-negara Afrika itu kan jajahan Prancis ya. Jadi mereka pada bagus lah bahasa Prancisnya. Lebih bagus dari kita bahasa Inggris loh. Bisa dibilang kayak bahasa sehari-hari mereka tuh Prancis banget. Jadi Hasan kalau ngomong bahasa Prancis tuh kayak orang Prancis walaupun dia orang Kongo. Jadi saya puji sisi bahasa Prancisnya. Terus saya juga puji dari humble-nya orang Afrika. Afrika tuh kan humble ya. Mereka tuh mudah bergaul, nggak jaim. Dipuji sisi itunya. Nggak ngebahas rambutnya yang gimana. Enggak. Itu namanya julid. Haters. Nggak boleh jadi kayak gitu. Makanya kita juga sisi positifnya yang kita lihat. Sehingga perbedaan itu justru membuat kita saling dita'arafu untuk mengakui kelebihan yang lain. Dengan kayak gitu Indonesia benar-benar layak Allah berikan anugerah dan nikmat kemerdekaan. Jadi hari ini masih membahas dan mendebat kontradiksi antara Islam dengan nasionalisme. Hello, kemana aja? Hari gini kita udah membahas karya, bukan lagi membahas perdebatan yang tidak konstruktif dan produktif.